Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus. Kembali kita berjumpa. Saya imani tetap prinsip kebenaran kehidupan kita adalah sukacita ketika kita dapat duduk diam di dalam pembahasan firman Tuhan, agar kita menapaki setiap langkah kaki kita di tengah-tengah hidup ini tetap berada dalam jalannya Tuhan. Untuk membahas firman Tuhan di tengah-tengah indahnya hari ini, kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mendeklarasikan keimanan kami Tuhan. Kami imani setiap kami yang duduk diam di dalam membahas kebenaran firman-Mu adalah kebutuhan di tengah-tengah hidup kami. Dan kami imani setiap apa yang kami lakukan hanya ingin membesarkan nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, setiap kami yang merenungkan firman-Mu, biarlah hidup kami terus diperbaharui oleh karena pembaharuan kami datang daripada firman yang Kau berikan di tengah-tengah hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar dan menerapkan firman-Mu. Demi Kristus yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus, saya imani kita di tengah-tengah hari ini tetap bersemangat di dalam menjalankan aktivitas kehidupan kita. Baik apapun pekerjaan kita, baik apapun tantangan yang sedang kita hadapi, tetap modal yang pertama adalah semangat. Karena kenapa kita semangat? Karena Tuhan pasti menopang kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, yang menjadi renungan kita di pagi yang indah ini, di hari yang indah ini, dari Yohanes 3 ayat yang ke-27. Yohanes 3 ayat 27, saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Sekali lagi, jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, kita melihat ada perselisihan antara murid-murid Yohanes dengan orang Yahudi. Kita tidak tahu apa yang menjadi bahan pembahasan, tetapi banyak teolog yang mengatakan yang menjadi perselisihan adalah pertanyaan orang Yahudi mengenai baptisan siapa yang lebih mujarab. Yang menjadi catatan di tengah-tengah kehidupan kita, bagaimana kita harus memahami apa yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan hal itu juga ditanyakan kepada Yohanes Pembaptis, baptisan siapa yang lebih mujarab, ya kan? Yang ingin saya katakan melalui firman Tuhan pada saat ini, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Yohanes, bahwasannya deklarasi tentang kebenaran firman Tuhan sungguh indah. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kalau kita melihat, hal yang pertama adalah kerendahan hati Yohanes Pembaptis. Bahwasannya dia mendeklarasikan, saya berbuat seperti ini. Saya membaptis banyak orang percaya kepada Tuhan karena dia diberikan perintah oleh Allah sendiri untuk melaksanakan tugas tersebut. Ini yang menjadi catatan penting di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau kita menghadapi tantangan, bahwasannya yang pertama yang harus kita imani adalah Tuhan tetap menopang kita, Tuhan tetap memberikan support kepada kita, dan Tuhan berada tepat di tengah-tengah kehidupan kita. Yang menjadi catatan bahwasannya kalau kita bergerak, kita bekerja di dalam Tuhan, hal yang pertama adalah tenang. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih, banyak orang yang tidak lagi tenang di tengah-tengah kehidupannya oleh karena tantangan kehidupan. Banyak orang yang tidak lagi tenang di posisinya oleh karena banyaknya keinginan yang ia gapai, ya kan? Ambisi boleh, tapi ambisius janganlah, ya kan? Maka demi firman Tuhan yang hidup di tengah-tengah kehidupan kita, kalau kita diutus oleh Allah untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Allah,
maka lakukan dengan yakin dan imani setiap yang kita lakukan. Allah turut bekerja bersama-sama dengan kita. Ini hal yang pertama yang kita lihat, bagaimana tenangnya Yohanes menjawab orang Yahudi tersebut. Bagaimana Yohanes Pembaptis juga tidak ingin membesarkan dirinya. Karena prinsip yang kedua, hal yang kedua yang dapat kita lihat, selain tenang, Yohanes memiliki prinsip, biarlah namanya yang besar dan namaku semakin kecil. Di tengah-tengah pelayanan kehidupan kita, harus kita imani nama Yesus yang harus kita besarkan, bukan nama pribadi kita masing-masing, iya kan? Yang menjadi catatan penting, karena kenapa? Karena terlampau banyak orang yang sudah lupa akan hal tersebut. Mungkin gak lupa, tetapi prinsip yang dia jalankan sudah jauh berbeda dengan perkenanan Tuhan. Maka izinkan saya mengatakan, kalau jabatan yang ingin kita gapai, engkau harus imani semua datang dari Tuhan dan semua untuk membesarkan nama Tuhan. Ini yang menjadi catatan penting yang kedua yang harus kita lakukan. Hal yang ketiga yang selalu ingin saya katakan di tengah-tengah hidup kita, melalui firman Tuhan pada saat ini, melalui sikap Yohanes Pembaptis, kita selalu mengatakan seperti ini: firman Tuhan adalah makanan rohani kita. Kalau kita memakan makanan duniawi untuk daging atau untuk tubuh kita, 5 sehat, 4 sehat 5 sempurna, iya kan? Sorry agak kebalik, iya kan? Yang ingin saya katakan, kalau untuk jasmani 4 sehat 5 sempurna. Dan orang percaya juga mengatakan firman Tuhan adalah makanan rohani. Yang ingin saya katakan, jangan hanya makan, iya kan? Karena kenapa? Karena kalau kita bekerja makan aja, maka tubuh kita akan menjadi gendats. Kalau kata anak zaman now, gendut bro, iya kan? Bisa obesitas. Selain makan, tubuh juga harus berolahraga agar sehat. Kalau makan aja itu nggak bagus, dan olahraga aja juga tanpa makan lemes bos, iya kan? Yang ingin saya katakan melalui firman Tuhan pada saat ini, seorang guru pernah mengingatkan saya bahwasannya tubuh butuh olahraga. Maka izinkan saya juga mengatakan, rohmu juga butuh olahraga. Apa itu olahraga roh? Kalau kita melihat Yohanes juga sedang berolahraga roh, artinya dia tidak mau menyombongkan diri. Artinya di tengah-tengah orang yang ingin mencoba menjatuhkan dia, artinya di tengah-tengah kehidupan Yohanes ada saja yang tidak menyukai Yohanes Pembaptis, membaptis banyak orang, tetapi olahraga roh yang dia lakukan adalah tetap tenang, tetap bersabar, tetap melakukan semua yang Tuhan inginkan, dan tidak pernah menyatakan apa yang dia sudah banyak kerjakan itu semua dari dirinya. Kalau kita melihat prinsip olahraga yang dinyatakan oleh Yohanes Pembaptis adalah dia ingin membesarkan nama Tuhan, maka dia katakan sesuatu yang datang dari surga harus kembali ke surga. Tidak ada satu orang pun yang mampu mengambil hak surgawi. Tidak ada satu orang pun yang mampu mengambil bagaimana besarnya nama Tuhan dengan tindak tanduk seluruh perbuatan, bahkan seluruh kebaikan yang sudah engkau perbuat. Maka di tengah-tengah hidup kita, bukan hanya olahraga badan, bukan hanya olahraga fisik yang harus kita lakukan, olahraga roh itu juga yang terpenting. Karena banyak orang yang hanya mampu makan makanan rohani saja, ujungnya obesitas kerohanian. Artinya apa? Artinya yang ingin saya katakan, banyak orang yang mampu membahas habis firman Tuhan, tetapi dia lupa untuk melakukannya. Obesitas rohani lu bos, iya kan? Saya ingin katakan butuh olahraga roh. Ini yang juga penting. Apa itu olahraga roh? Di dalamnya penuh pengorbanan. Setiap engkau yang menjadi pejabat, setiap engkau yang memiliki jabatan,
harus berolahraga roh. Kita lihat, kalau saya tidak membangga-banggakan, tetapi saya melihat Presiden Indonesia pada saat ini sering berolahraga roh. Karena kenapa? Di tengah hujat-hujat masyarakat atau di tengah orang yang kontra dengan dia, dia selalu dengan tenang, dia selalu dengan yakin di tengah-tengah hidupnya melakukan semua untuk rakyat. Semoga analisa saya tidak salah. Demikian juga Yohanes Pembaptis, di tengah-tengah kehidupannya ingin memberikan sesuatu yang baru yang harus kita lakukan. Mari tenang menghadapi setiap persoalan. Mari kita libatkan Tuhan, dan setiap apa yang kita kerjakan itu hanya untuk mempermuliakan dan membesarkan namanya. Engkau bisa melakukan banyak hal. Engkau bisa melakukan mukjizat. Doamu mungkin cepat didengar oleh Tuhan. Engkau diberikan karunia yang luar biasa. Engkau diberikan karunia talenta bermusik, bernyanyi. Semua untuk membesarkan nama Tuhan. Ayo Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih, tetap olahraga roh. Apalagi situasi yang semakin sulit ini. Jangan hanya hujat menghujat. Jangan hanya kita melakukan sesuatu ingin dilihat oleh orang lain. Bah, dia adalah orang yang baik karena mampu memberikan ini. Dia orang yang baik karena mampu memberikan seluruh hartanya untuk orang-orang yang tidak mampu. Jangan kita terjebak di dalam tipu daya iblis. Di tengah-tengah kebaikan kita, tetap untuk mempermuliakan nama Tuhan. Maka selalu saya katakan, libatkan Tuhan, agar setiap yang baik yang engkau perbuat dapat berkenan di hadapannya, dan engkau memiliki warisan yang tidak akan bisa dicuri oleh orang lain. Warisan kerajaan surga yang sudah dijanjikan Tuhan Yesus Kristus di tengah hidup kita. Maka tenang, maka tetap membesarkan nama Tuhan. Maka di tengah-tengah hujatan atau mungkin penderitaan yang kita alami, itu adalah olahraga roh yang Tuhan sedang izinkan untuk engkau lakukan di tengah hidupmu. Tuhan Yesus memberkati setiap pribadi saudara-saudari yang menyaksikan dan menonton channel ini, bergumul bersama dengan kami Pendeta Johannes Butar-Butar di dalam kebenaran firman-Nya. Kita sambut pekerjaan kita sambut aktivitas kita dengan tetap menjalankan kebenaran firman-Nya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu. Biarlah kami mampu melakukan firman-Mu di tengah-tengah hidup kami. Kami hanya ingin membesarkan dan mempermuliakan nama Tuhan. Untuk semua kebaikan yang sudah kami perbuat, biarlah itu yang menjadi tugas, misi, dan tanggung jawab kami di dalam menyatakan keimanan kami di tengah-tengah hidup ini. Terima kasih Tuhan atas teguran firman-Mu. Biarlah kami berlaku seturut dengan kehendak-Mu. Demi Kristus yang hidup kami berdoa. Amin.